Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini vlog edisi 6 November 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar. Di vlog edisi terakhir, edisi 5 November. Ada sekitar 5 ide dari Bapak Ibu yang sudah masuk di kolom komentar. Ya, hanya ini yang akan kita bahas. Ya, ada 5 ini. Silahkan apabila ada ide saham yang lain yang menarik untuk dibahas, langsung isi di kolom komentar edisi Yeftalk ini. Ya, saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di Yeftalk selanjutnya. Baik, untuk menyikat waktu kita langsung mulai saja dari IHSG seperti biasa. Sebelum saya mulai, silahkan yang merasa Yeftalk ini bermanfaat, dukung kami dengan klik like, dan yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kita mulai dari IHSG. Hari ini IHSG melanjutkan rebound tepat di 6.878, di mana itu adalah ya termasuk area target resist yang kita sudah pasang di Stockholm edisi minggu ini, edisi 5 November, di mana setelah terkonfirmasi membentuk higher low di 6.700 ya. Potensinya adalah membentuk rounding bottom dengan target di 7.200. Minggu ini kami prediksi IHSG bergerak bervariasi dengan kecenderungan naik ke resist 6.800-an. Dan hari ini IHSG gap up naik ke 6.800. Jadi ini mungkin besok ya ada koreksi-koreksi dulu ya ke 6.800-an atau menutup gap di 6.790. Jadi harus hati-hati untuk trading, tentu saja ini akan harus berhati-hati ya, intinya itu. Yang jelas untuk investing ketika terjadi penurunan seperti minggu lalu atau beberapa minggu terakhir, itu adalah kesempatan untuk akumulasi. Jangan sampai ketika IHSG naik seperti hari ini baru bertanya saham apa yang bisa diakumulasi. Kemarin sudah diberikan kesempatan ya, masih bisa nggak akumulasi di hari ini padahal IHSG sudah naik. Nah, ini yang ya membuat banyak orang itu tidak bisa melawan rasa takut untuk investasi. Itu masuk yang tepat ya ketika IHSG turun gitu ya. Sedangkan ketika IHSG naik, mereka kebanyakan takut ketinggalan dan sebagainya. Nah, sehingga terjadilah yang namanya beli terlalu tinggi. Ya, itulah yang kita antisipasi dalam investasi. Ini berbeda dengan trading, tentu saja trading tetap saja IHSG turun mau IHSG naik tetap kita bisa trading di saham-saham yang ya berpotensi naik ya tentunya walaupun IHSG turun misalkan seperti itu. Namun untuk investasi sekali lagi, ketika IHSG turun seperti minggu lalu atau 2 minggu seperti yang kami sampaikan waktu itu, ini adalah kesempatan untuk masuk ya. Sekarang sudah naik di 6.878, tentu saja saham-saham ya tidak banyak yang saat ini menarik untuk dibeli ya gitu. Namun tetap ada saham yang sedang kita akumulasi, baik itu di peer ataupun di peers ya, karena tentu saja tidak semua saham itu sama dengan indeks. Tetap akan ada saham-saham yang menarik untuk dibeli ya. Baik, itu untuk pembahasan IHSG. Jadi masih sama dengan apa yang kami sampaikan Stockholm, kebetulan langsung naik di hari pertama di minggu ini. Kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Pak, saya mau tanya kenapa saham Gotoh lebih cepat turun? Ini ya, yang pertama ya. Saham Gotoh lebih cepat turun dibandingkan Buka. Apakah Buka lebih baik dari Gotoh secara fundamental? Ya kita coba lihat secara fundamental ya tentu saja, tapi ini mungkin besok detailnya kami akan informasikan lagi kalau ada yang tertarik dengan infonya, komparasi secara detail, komparasi yang kita bisa lihat dengan mudah gitu ya. Kita akan sampaikan di Telegram BF Advisor, tentu saja kita akan sampaikan seperti hari ini kita berikan info terkait potensi saham batubara seperti Adaro, ITMG, ITMG dan PTBA. Nah, 3 saham itu kita sudah review kinerja sampai dengan terakhir, kinerja fundamental dan potensi harga sahamnya baik itu jangka pendek ataupun jangka menengah panjang ya. Itu sudah kami sampaikan di channel Telegram. Jadi mungkin besok kita akan share, kalau tim intelijen menghendaki akan diberikan informasi komparatif analisis Buka dan Gotoh, tetapi kita akan bahas sedikit di Yeftalk ini ya. Oke, kita lihat Buka secara ya pastinya rugi ya, masih rugi, hampir sama dengan Gotoh gitu ya. Nah, saat ini kita lihat dari operasionalnya masih rugi 2 triliun terakhir di 2022. Dari sini terlihat laba bersihnya
ada laba ya di sini karena bukan dari operasional, artinya secara bisnis dia masih rugi ya. Kemudian di sini kita lihat di kuartal 1, 2, 3 semuanya operasional masih dalam kondisi minus ya, tetapi memang terlihat bagus karena di sini ada yang namanya laba non operasional yang positif gitu ya. Itu yang membuat perbedaan, namun sekali lagi ini masih dalam posisi yang rugi. Jadi secara pertumbuhan kalau kita lihat dari revenue tumbuhnya cukup signifikan ya, 93%, dan ini di 2023 ini kemungkinan ini juga akan melanjutkan pertumbuhan untuk revenue-nya. Namun untuk kita akan lihat secara laba operasionalnya gitu ya. Di sini kita lihat dari laba operasionalnya ini 2022 ketika laba bersihnya positif, tetapi operasionalnya ternyata ruginya meningkat dari 2021 itu 1,6 triliun menjadi 2,5 triliun. Artinya rugi operasionalnya itu meningkat di 2022. Kemudian di 2023 ini seperti apa gitu ya. Nah, di 2023 ini kerugiannya itu mengecil. Ya, mengecil. Ya, di sini kuartal 1 ini misalkan 72%, ya mengecil 72%, kuartal 2 51%. 67% untuk kuartal 3. Ini secara operasional ya. Sekali lagi ini operasionalnya dia mulai ya kemungkinan Goto juga hampir sama. Kita akan coba cek secara pertumbuhan Goto apakah sama. Kalau kita lihat tadi Goto buka itu positif karena ada non operasional. Ya, apakah juga Goto sama? Nah, kita lihat dari tahun 2022 di sini kita lihat sama, hampir sama, di mana rugi itu meningkat. Rugi operasional di 2022 itu meningkat dari 2021. Nah, kemudian kalau kita lihat di 2023 ini sama juga ya, ini mengalami perbaikan, artinya ruginya mengecil atau turun ruginya gitu ya. Jadi kemungkinan besok akan secara detail kita akan sampaikan di Telegram, tapi ini kita lihat secara pertumbuhan kurang lebih sama ya. Jadi intinya mereka masih memiliki operasional yang rugi dan cukup besar ya. Untuk di sini Goto sendiri di kuartal 3 dia rugi operasionalnya 2,6. Tentu saja ini kerugian yang lebih besar daripada buka karena size-nya memang lebih besar gitu ya. Nah, jadi ini yang memang berbeda gitu secara size, memang keduanya tidak sama. Jadi kemungkinan ruginya juga akan lebih besar Goto, namun kita akan lihat nanti secara pertumbuhan itu apa kerugiannya cepat membaiknya di Goto atau dibuka, besok kita akan sampaikan. Yang jelas ini masih belum layak. Nah, kemudian ya dari harga sahamnya sendiri, saham Goto ya kemungkinan juga pengaruh dari tekanan jual dari internal ya mereka, karena ya mungkin si Buka sendiri tidak memiliki kepentingan untuk menjual sahamnya ya, dan saham Buka sendiri memang sudah turun cukup jauh ya, tidak sama, startnya pun berbeda gitu ya. Ya kalau kita lihat penurunan harga sahamnya sebenarnya ini kurang lebih sama. Coba kita lihat ya dari harga IPO ya. Jadi Buka ini sudah turun sekitar 79%. Oke. Jadi kemungkinan ini sama ya. Sedangkan ini juga turun sekitar 79% untuk Goto, hampir sama. Jadi yang berbeda adalah nominalnya aja. Kesannya itu Goto karena di bawah 100, jadi kesannya itu turunnya udah banyak banget. Padahal tidak, secara persentase kalau kita lihat dari harga IPO-nya, Goto itu sama dengan Buka penurunannya secara persentase. Sekali lagi kita nggak bicara nominal ya. Kalau nominal ya ada saham Goto lebih rendah daripada Buka sekarang. Namun secara persentase penurunan, memang penurunan Buka sudah menyamai saham Goto. Jadi ya wajar dia nggak turun-turun gitu ya. Artinya kalau dia turun lebih dari 200, penurunan Buka secara persentase lebih besar di Goto. Ini paham ya? Jadi secara persentase mereka sama, yang membedakan adalah nominalnya saja. Jadi jangan tertipu dengan itu. Jadi ini sama dengan orang melihat, oh harga saham 10.000 itu lebih mahal daripada harga 500 atau 1.000. Tidak seperti itu cara melihat valuasi ya, atau kita melihat murah dan mahalnya sebuah harga, tidak seperti itu. Ya kita harus melihat kecocokannya dengan fundamentalnya juga. Tetapi secara gambaran kasaran tadi saya lihat hampir-hampir sama ya, operasional masih rugi dan memang terjadi pembaikan di 2023 karena mereka mungkin juga efisiensinya mungkin dikejar agar mereka cepat
mencetak laba operasional gitu. Jadi keduanya tetap tidak layak invest menurut YF karena masih banyak yang lain yang posisinya sekarang tumbuh dan positif. Seperti itu ya. Besok kita akan bagikan apakah GoTo lebih buruk daripada Buka secara head to head gitu ya. Oke, seperti itu untuk pembahasan ini. Sementara ini hampir sama lah ya. Karena penurunannya kalau nominalnya memang beda tetapi secara penurunan persentase sama. Bisa tolong bahas saham TSPC bagaimana risk and reward untuk jangka menengah. Kemarin kan sudah kita bahas kan lagi konsolidasi gitu kan. Oke, kita lihat jangka menengah ya. Nah ini, kalau jangka menengah berarti kita akan menggunakan weekly ya. Nah sekarang ini kan saham TSPC ini sedang uptrend ya. Bukan uptrend, dia sedang menguji resist konsolidasi yang mana kalau dia patahkan atau pecahkan itu akan memulai uptrend ya. Jadi sementara ini risknya adalah dia kembali ke support konsolidasinya yaitu 13%. Ini weekly ya. Kemudian kalau dia breakout gitu ya, dia akan mengarah ke upper shadow ini yaitu di 26%. Jadi 26 banding 13% secara risk reward. Sementara ini swing jangka menengahnya seperti itu. Oke. Tolong bahas INDF secara teknikal, target turun sampai ke berapa? Target turun jangka pendek ya berarti ya. Kita akan lihat jangka pendek dulu untuk INDF sebentar ya. Nah, terakhir kita bahas INDF sedang menutup gap ya. Nah, sekarang ini saham INDF sendiri adalah secara teknikal konsolidasi ya dengan resist di area 7.200 sampai dengan 7.500. Ini adalah resist konsolidasinya. Sedangkan untuk support, jadi ini adalah target turunnya tentu saja di area 6.100 sampai dengan 5.700. Nah, sedangkan sekarang ini harga berada di middle area, artinya di tengah-tengah konsolidasi seperti itu. Di target turunnya ada 6.100 sampai dengan 5.700-an. Oke, sebelum saya lanjut silahkan yang merasa YF Talk ini bermanfaat dukung kami dengan klik like, dan yang belum subscribe, yang belum berlangganan channel ini silahkan subscribe karena itu gratis. Mau dibahas potensi swing untuk Arko. Oke, kita lihat Arko potensi swing ya. Oke, sekarang ini Arko sedang menguji, ini swingnya ini ya. Jadi ini swing turunnya sudah bisa dikatakan mentok di support 700. Ya bisa dikatakan ini berpotensi akan memulai swing naik. Nah, swing naik ini akan dimulai jika Arko bisa lewat 725 ya. Ini potensi swingnya. Jadi ditanyakan kan bagaimana potensi swing Arko. Potensi swing Arko baru akan terjadi jika breakout 725 dengan potensi kenaikan terdekat di 770, kemudian yang kedua di area 840 sampai dengan upper shadow di 865. Jadi ini merupakan target terdekat di 770. Kemudian target berikutnya ada di 840 ke atas seperti itu. Baru akan breakout saat ini ya, sedang pengujian. Saham NISP untuk invest potensinya gimana? Ini sudah naik ya NISP ini sendiri. Kita peer akumulasi itu udah kapan ya, kita coba lihat ya. Peer itu saja ya, nggak mungkin di peer karena ini bukan saham syariah. Kita coba lihat di peer kapan NISP ini kita akumulasi di harga berapa gitu ya. Karena saham ini sudah naik ya, posisi saat ini dia sudah naik. Nah, ini kita beli terakhir di Juli 2021. Kita tunjukkan ya. Nah, ini di Juli kita baru akumulasi 2021 ya, udah agak lama ya, udah beberapa tahun yang lalu. Memang kita agak lama di investasi di saham NISP ini kalau tidak salah. Saya juga nggak tahu apal berapa bulan atau berapa, hampir setahun atau berapa waktunya. Kita invest tanggal ya bulan-bulan Juli ini akumulasi ya, akumulasi tentu saja di 715 ini. Jadi kalau beli sekarang ini saya rasa
waktu terbaik investasinya sudah agak lewat ya. Bahkan kita ketika kita beli ya, saham ini itu relatif tidak bergerak ya, bahkan baru naik itu kemarin di 2023 bulan 3 gitu ya. Nah, kalau saat ini kalau beli, kalau mau invest sekarang ini secara fundamental tentu saja karena ini masuk ke investasi peer ya. Tentu saja saham ini tentu saja layak invest. Saat itu ya fundamentalnya tentu saja tumbuh dengan cukup baik. Sebenarnya pertumbuhannya nggak terlalu signifikan, tetapi harga sahamnya yang menarik ya, karena harga sahamnya tidak mencerminkan pertumbuhan yang stabil di fundamentalnya. Jadi ini fundamentalnya nggak kenapa-napa, tapi sahamnya turun. Perhatikan ini ya, perhatikan harga sahamnya. Nah, harga sahamnya kan ini kan turun ya, dari 2017 ini kan turun dari 1.300 turun sampai dengan menyentuh 600 ini ya, bahkan menyentuh sampai dengan 600 di bawah level yang kita akumulasi gitu ya, bahkan sempat floating loss di peer ya, tetapi akhirnya bisa naik di 2023 ya. Namanya investasi kita nggak bisa apa namanya tahun ini bulan ini nggak bisa, kalau kita lihat bagus fundamental bagus ya kita beli akumulasi. Nah, masalah naik tahun ini, tahun depan, bulan depan, minggu depan dan sebagainya itu bukan urusan kita. Yang penting kita beli saham yang like invest, tapi kita akan menghindari saham yang sudah naik, itu sudah pasti mutlak. Jadi tidak mungkin kita beli saham yang sudah naik seperti NSP ini ya. Jadi ya kalau dia turun lagi misalkan loh ya, apakah bisa dia turun lagi? Bisa, karena ini sudah waktunya turun ya, sudah waktunya turun untuk kenaikan yang sudah ada ini, kenaikan dari angka 700 di mana kita akumulasi itu sudah mengalami kenaikan 80% kenaikannya gitu ya, sehingga ini ya saya rasa sudah mencapai TP3 ya. Nah ini mungkin ABC ya, nanti ini kan sekarang A turun, B naik, dan C turunnya itu bisa mungkin kalau turun ya itu ke 880, itu pun kita akan tinjau ulang bagaimana fundamentalnya, apakah memang fundamentalnya melanjutkan pertumbuhan atau tidak. Tetapi sekarang ini no, karena saham ini sudah naik 80% dari akumulasi kami di peer ya, dari 700 bahkan ini di bawah 700 ya kita dapatnya gitu. Jadi ya cari yang lain dulu. Baik, sudah kita jawab semua karena itulah yang ada di kolom komentar ya, itulah yang kita bahas di F-Talk malam ini. Jadi silahkan isi di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Dukung kami dengan klik like, dengan subscribe dan share. Bagi Bapak Ibu yang mungkin punya teman atau kolega ataupun keluarga yang juga trading dan invest saham, diajak nonton F-Talk. Dan jangan lupa untuk follow YF Advisor di Telegram, karena besok kita akan berikan insight ataupun target price harga-harga saham yang mungkin banyak diminati orang untuk dilihat potensi turun ataupun potensi naik. Kita akan bagikan di Telegram secara gratis di saat jam market. Jadi kalau YF-Talk ini kan malam, marketnya nggak buka gitu ya, kita berikan analisis dan prediksi itu di saat market itu buka ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Selamat malam dan selamat beristirahat.